Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat atau Bapak Ibu pegawai ASN ya. Eee, saya akan membuat tutorial cara bagaimana kita membuat pak konversi tahun 2024 ya. Ya sesuai dengan kebijakan baru ya Permenpan RB ya terkait dengan angka kredit. Itu dikaitkan dengan SKP tahunan ya Bapak Ibu. Kebijakan baru sekarang yaitu sekarang kita bisa membuat SKP yang namanya SKP konversi ya. SKP tahunan itu atau maksud saya PAK ya. PAK konversi itu kita bisa buat secara mandiri hanya dengan menggunakan akun kinerja bkn.go.id kita masing-masing ya Bapak Ibu. Sesuai dengan informasi yang terkini bahwa baru saja kita sudah melaksanakan yang namanya pengelolaan kinerja ya. Kinerja kita menghasilkan SKP tahun 2024. Nah, untuk aturan sekarang atau kebijakan baru sekarang, kita sudah bisa punya kewenangan membuat pak tahunan Bapak Ibu ya. Setiap tahun kita bisa buat pak. Nantinya angka kredit kita setiap tahunnya kita bisa kontrol. Kita bisa buat secara mandiri yang nilai angka kredit tahunan kita itu saat ini adalah 12,5 per tahun atau nilai dari SKP kita yang kita hasilkan nilainya adalah 12,5 sesuai dengan angka kredit minimal untuk kenaikan jabatan ataupun kenaikan pangkat. Tentunya Bapak Ibu bisa share di Google ya, yang mana sih yang namanya kenaikan angka kredit, yang mana sih kenaikan pangkat, yang mana kenaikan jabatan ya. Ada dua ya, kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan. Kalau 3A ke 3B itu masih sifatnya kenaikan pangkat. Kalau 3B ke 3C itu Bapak Ibu karena angka kredit minimal untuk naik 3C itu adalah 100 atau naik jabatan itu 100 ya. Jadi 3B ke 3C itu sudah namanya naik pangkat dan naik jabatan Bapak Ibu. 3C itu sudah naik jabatan Bapak Ibu ya. Oke, kita langsung saja tutorial untuk membuat pak tahun 2024. Sekarang pak tahunan itu yang kita namakan kita bisa saja sebut dengan pak konversi ya Bapak Ibu. Sebelumnya saya sampaikan juga bahwa apabila Bapak Ibu ya sudah memiliki ya pegangan, karena pak sekarang Bapak Ibu ada 3 macam ya Bapak Ibu. Ada pak yang pertama pak konvensional, yang kedua pak integrasi, dan yang ketiga adalah pak konversi. Nah, dipastikan Bapak Ibu apabila Bapak Ibu belum pernah membuat pak integrasi, dibuat dulu itu. Syaratnya adalah Bapak Ibu harus sudah memegang pak konvensional dulu itu. Nah, dari pak konvensional itu kita akan integrasikan menjadi pak integrasi. Karena aturan baru sekarang yaitu uh, aturan-aturan dulu itu harus diintegrasikan semuanya paknya dengan menerbitkan pak integrasi. Selanjutnya, setiap tahunnya kita akan membuat pak konversi secara mandiri melalui kinerja.bkn.go.id dengan menggunakan akun e-kinerja kita. Akun e-kinerja ini sama dengan akun My ASN atau yang kita kenal dulu namanya adalah My SAPK. Oke, kita lanjut. Kita login dulu menggunakan akun personal masing-masing. Ya, di sini pastikan Bapak Ibu untuk SKP 2024 sudah selesai ya Bapak Ibu ya. Sudah selesai. Bapak Ibu sudah pastikan juga bahwa untuk SKP tahunannya atau periode finalnya ini sudah dikirim ke SIA ASN. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengecek apakah sudah sinkron ke SIA ASN atau sudah terkirim. Bapak Ibu sudah bisa mengeceknya di My ASN, akun My ASN, lihat riwayat pengelolaan kinerja Bapak Ibu. Apabila di situ sudah tercantum tahun 2024, maka artinya Bapak Ibu sudah selesai
membuat SKP 2024. Oke, selanjutnya apabila sudah dipastikan, kita akan membuat pak konversi tahun 2024 dengan cara memilih angka kredit, menu angka kredit. Kemudian Bapak Ibu silakan klik tambah ya Bapak Ibu ya. Pilih tahun 2024, SKP periode 1 Januari 2024 sampai dengan Desember 2024. Kemudian periodenya di sini akan muncul beberapa ya SKP kita. Pilih Bapak Ibu yang periode penilaian kinerjanya itu SKP tahunan ya, bukan yang per tribulan. SKP tahun 2024. Kita klik, maka akan muncul data-data seperti di bawah ini. Pastikan Bapak Ibu periksa secara detail apakah sudah dipastikan sudah benar. Mulai dari data pribadi, kemudian data pejabat penilai kinerja di instansi Bapak Ibu. Kalau guru, tentunya pejabat kinerjanya adalah kepala sekolah kita. Kalau kepala sekolah, maka data pejabat penilai kinerjanya adalah kepala dinas. Apabila sudah sesuai, Bapak Ibu klik di pengajuan angka kredit. Maka akan muncul data pak-pak sebelumnya ya Bapak Ibu yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Di sini di akun saya tahun 2022 saya sudah integrasikan pak saya. Mulai dari konvensional menjadi pak integrasi. Kemudian tahun 2023 kemarin saya juga sudah membuat pak tahunan, yaitu pak konversi tahun 2023. Nah, diinformasikan bahwa untuk kebijakan baru sekarang, dalam satu nilai SKP atau dalam satu nilai tahunan masa kerja kita yang dibuktikan dengan adanya SKP kita, itu nilainya dalam satu tahun itu 12,5 ya Bapak Ibu. 12,5. Apabila dalam satu tahun itu terdiri dari 12 bulan ya Bapak Ibu. Karena terkadang SKP tahunan kita ada yang tidak genap 12 bulan Bapak Ibu. Mungkin dikarenakan karena baru diangkat ya Bapak Ibu, seperti P3K dan sebagainya atau CPNS baru gitu. Di sini akan ada data predikat sangat baik. Persentase predikat kinerja kalau untuk nilai predikatnya sangat baik adalah 150%. Apabila predikat Bapak Ibu baik, maka persentase predikat kinerjanya kalau tidak salah 100% ya Bapak Ibu. Dikalikan dengan koefisien angka kredit tahunan 12,5. Nah, di sini ada rumusnya yang secara transparan diinformasikan oleh BKN ya Bapak Ibu. 12/12 kali 150% dikali 12,5, maka inilah angka kredit yang kita raih di tahun 2024 ini Bapak Ibu. Nah, 12 ini apa Bapak Ibu? Ya tadi seperti ini, periodenya Januari, Desember, artinya 12 bulan. Nah, 12 ini adalah bulan ya, masa kerja kita selama pengelolaan kinerja. Apabila Bapak Ibu di sini mungkin hanya Maret sampai Desember, mungkin di sini bukan 12 lagi. Mungkin di situ 7 bulan ya Bapak Ibu ya. Dikalikan dengan predikat kinerja, kalau sangat baik 150, kalau baik mungkin 100 ya Bapak Ibu di sini. Di sini ada data rangkuman angka kredit saya ya Bapak Ibu mulai dari pengangkatan sampai dengan saat ini. Ini kumulatifnya. Nah, kebutuhan angka kredit untuk kenaikan pangkat yaitu 50. Untuk saat ini golongan saya itu pangkat saya yaitu 3A ya Bapak Ibu ya. Nah, kebutuhan angka kredit untuk kenaikan pangkat untuk ke 3B ternyata sudah bisa mengajukan dan alhamdulillah untuk saya sendiri saya sudah mengajukan angka kredit di kenaikan pangkat di tahun kemarin ya Bapak Ibu ya. Nah, artinya saya sudah melebihi nih Bapak Ibu nih dari 85 angka kredit yang diraih ternyata untuk naik pangkat itu 50 dan alhamdulillah sudah dalam proses tinggal menunggu SK untuk kenaikan pangkat ke 3B. Nah, untuk kenaikan jabatan Bapak Ibu ya ini, untuk kenaikan jabatan itu 100 di sini ya. Nah, kalau tidak salah ya Bapak Ibu, 3A ke 3B itu kita perlu membutuhkan angka kredit 50. Kemudian selanjutnya untuk 3B ke 3C itu 50 juga. Jadi kalau 3A, 3B ke 3C
itu artinya sudah kumulasi 100. Artinya Bapak Ibu kalau untuk kebijakan sekarang ada yang namanya naik pangkat ya seperti yang disampaikan tadi, ada yang namanya naik jabatan ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu akan mengajukan ke 3C itu artinya naik pangkat dan naik jabatan juga Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita akan mengisi nomor SK penetapan angka kredit. Ini diambil dari sekolah ya Bapak Ibu ya. Ini ambil nomor surat keluar dari sekolah atau instansi Bapak Ibu masing-masing. Kemudian kita pilih tempat lokasi penandatanganan, karena daerah saya Kota Mambagu, ya saya pilih Kota Mambagu. Kemudian tanggal SK saya buat tanggal hari ini. Tapi sebenarnya bisa juga agar supaya mungkin dokumen kita tidak agar teratur ya, bisa juga Bapak Ibu memilih di akhir tahun untuk pembuatan angka kredit ini 31 Desember lah contohnya seperti itu. Tapi saya memilih untuk yang real saja. Saya buat karena baru buat di tanggal ini 13 Januari 2025 saya pilih ini. Selanjutnya di sini ada keterangan peruntukan pengajuan angka kredit. Kalau apabila Bapak Ibu sudah melihat tadi ya, apabila dirasa sudah melebihi nih Bapak Ibu, seandainya melebihi. Kalau Bapak Ibu 3A ke 3B ya silakan ajukan naik pangkat gitu. Kalau Bapak Ibu sudah capai juga 100, silakan juga naik jabatan gitu ya. Tinggal diklik ini ya Bapak Ibu ya. Kalau seandainya memang keperluan angka kredit ini untuk kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan. Kalau 3A ke 3B tentunya hanya naik pangkat. Kalau 3B ke 3C itu sudah naik pangkat dan juga naik jabatan. Mungkin uraian masalah jenjang-jenjang pangkat dan jenjang jabatan Bapak Ibu bisa share sendiri ya Bapak Ibu ya. Tapi karena ini saya hanya keperluan saya untuk menerbitkan pak tahunan saya yaitu 2024, saya tidak mengklik apa-apa. Saya hanya akan menaikkan angka kredit saja agar supaya nanti untuk naik pangkat ke 3C dan naik jabatan ke 3C itu akan terpenuhi. Oke, kita klik oke. Selanjutnya kita lihat tadi ya ini yang tadi saya buat tampilannya seperti ini. Di sini sifatnya adalah draft ya Bapak Ibu. Status dari pengajuan ini sumbernya yaitu kinerja konversi PAK, kinerja konversi ya Bapak Ibu ya. Sekarang namanya itu. Setiap tahun kita akan buat seperti Bapak Ibu. Secara mandiri melalui e-kinerja ini. Tahun 2025 nanti juga Bapak Ibu akan mengerjakan seperti ini. Setelah membuat SKP, langsung buat PAK-nya. Agar supaya angka kredit kita terkontrol Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu klik aksi. Sebelum kita mengajukan ya Bapak Ibu, kita buat preview pak dulu. Kita klik ini. Tunggu sebentar, nanti akan muncul di sini. Ya, sudah berhasil ya Bapak Ibu. Draft ini sudah dibuat dan preview pak sudah berhasil. Nah, preview itu kita bisa lihat dokumennya seperti apa yang jadi gitu Bapak Ibu. Kita lihat untuk melihat dokumennya kita lihat unduh preview ya, preview pak. Kita klik, maka ini tampilan dari pak konversi 2024 ya Bapak Ibu ya. Nah, periodenya ini. Periode Januari-Desember 2024. Ini tampilan dari lembaran pertama. Di sini ada predikat, persentase, koefisien per tahun, dan angka kredit yang didapat di tahun 2024 ini. Nah, ini yang sudah melewati tahapan rumus tadi ya Bapak Ibu ya, yaitu konversi per tahun 12,5 dikali 150% sesuai dengan predikat yang diraih Bapak Ibu, sehingga menghasilkan 18,75. Ini angka kredit yang saya dapat di tahun 2024. Untuk lembaran kedua, oh ya, pastikan juga Bapak Ibu yang menandatangani adalah atasan instansi di mana Bapak Ibu bekerja ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut ke bawah, lembaran kedua. Nah, ini akan tersedia data-data pak yang sudah kita lakukan dari sebelumnya sampai dengan sekarang. Nah, terakumulasi bahwa angka kredit yang saya peroleh sampai saat ini adalah 85,37. Tinggal kalau sudah mencapai 100 maka saya
punya hak untuk mengajukan naik pangkat dan naik jabatan, Bapak Ibu. Lanjut ke lembaran ketiga, di sini ada hasil penilaian angka kredit ya Bapak Ibu. Di sini ada yang sifatnya angka kredit lama, angka kredit baru, dan jumlah. Karena saya baru pertama kali untuk mengajukan kenaikan pangkat yang dalam proses saat ini tinggal menunggu SK, tentunya di sini masih kosong ya. Apabila Bapak Ibu mungkin sudah pegawai senior, mungkin sini nanti akan tampil pak yang lama ya Bapak Ibu yang akan tampil di sini. Dan untuk yang di sini akan muncul yang tahun 2024 punya. Sampai dengan saat ini maksudnya. Jumlahnya ini, gitu. Ini kumulasi antara angka kredit lama dan angka kredit ditambah dengan angka kredit baru. Di sini ada data juga bahwa keterangannya adalah angka kredit minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat jabatan 50. Oke, sudah saya mengajukan 3A ke 3B sudah punya kewenangan untuk naik pangkat. Jenjang jabatan yaitu untuk ketiga C 100 ya Bapak Ibu. Kelebihan angka kredit yang dicapai kenaikan pangkat 35,75. Nah, ini karena saya 85 ya tadi ya Bapak Ibu. Nah, 85 kelebihannya yaitu ini. Kelebihan angka kredit saya 35,37. Nah, untuk naik lagi ke jenjang jabatan atau naik pangkat ke 3C itu tinggal tinggal saya akan meraih atau mencari angka kredit 14,63. Kalau perkiraan saya tinggal menambahkan satu SKP saja dengan mungkin dokumen dokumen lain yang punya nilai angka kredit itu bisa capai. Mudah-mudahan tahun 2025 bisa saya mengajukan kenaikan pangkat 3C dan jenjang jabatan juga naik. Oke, Bapak Ibu, hanya 3 lembar untuk pak konversi ini. Selanjutnya apa? Ini baru sekedar preview ya Bapak Ibu ya, belum disahkan. Bagaimana cara mengesahkannya? Tentunya kita kembali ke tampilan tadi. Nah, caranya itu kita kembali ke sini, kita klik tombol aksi, ajukan pak ya Bapak Ibu, ajukan pak. Nanti akan masuk ke akun atasan kita Bapak Ibu untuk disetujui. Nah, di sini setelah diajukan, ada keterangan Anda tidak bisa melakukan perubahan sampai pak selesai ditinjau oleh pejabat penilai kinerja Anda, gitu ya. Nah, di sini kita nanti tinggal menunggu dokumen kita ini sampai ke atasan kita dan akan dinilai, dilihat, di-preview, kemudian disahkan. Oke, kita klik OK. Maka yang tadinya sifatnya draft berubah menjadi pengajuan. Di sini tugas kita sampai saat ini sudah selesai. Kita menunggu atasan untuk menyetujuinya. Dan saya akan mencoba membuka akun atasan saya, yaitu kepala sekolah saya. Ya, saat ini saya sudah berada di akun atasan saya, yaitu kepala sekolah saya. Maka tugas atasan saya adalah menyetujui pengajuan tadi ya Bapak Ibu ya. Caranya yaitu nantinya atasan kita akan menuju ke menu persetujuan Pak. Nah, di sini akan tampil pengajuan-pengajuan yang kita buat tadi. Nah, di sini kita lihat bahwa ini periode penilaian 1 Januari Desember 2024. Nah, sifatnya pengajuan, maka selanjutnya langkah atasan kita adalah mengklik detail ini. Kemudian akan tersedia data-data juga yang kita buat tadi ya, Bapak Ibu. Nah, di mana ada muncul ininya pengajuannya ya di sini. Ini data pengajuan kita. Di sini ada pilihan oleh atasan kita apakah akan menolak atau menyetujui. Apabila atasan kita akan menyetujui, pastinya atasan kita akan mengklik tombol setuju Pak ini ya Bapak Ibu. Ada pertanyaan, apakah Anda yakin ingin menyetujui Pak ini? Oke. Nah, tombol persetujuan tadi sudah hilang. Artinya, Pak kita sudah disetujui ya Bapak Ibu.
Nah, selanjutnya atasan kita akan mengunduh preview pak kita tadi, sama seperti yang di tampilan tadi. Tentunya akan diperiksa oleh atasan kita ya, sama seperti tadi. Setelah diperiksa, atasan kita akan memilih mencetak dokumen pak konversi kita tahun 2024 kita dengan dua cara. Caranya itu tanda tangan elektronik ataukah tanda tangan basah. Kebetulan untuk sekolah kami atau atasan saya belum memiliki sertifikasi tanda tangan elektronik sehingga atasan saya pastinya nanti akan memilih tanda tangan basah. Ya. Setelah dipilih, maka akan dibuat draft pak ya Bapak Ibu ya. Kita klik sini buat draft pak. Oke, kita tunggu. Ya, di sini muncul menu-menu seperti ini. Metode tanda tangan penetapan angka kredit. Unduh draft pak, tentunya kepala sekolah kita atau atasan kita akan mengunduh ini untuk mencetaknya. Mencetak dokumen pak tadi ya Bapak Ibu. Setelah dicetak, setelah dokumen ini dicetak, maka atasan kita akan menandatangani dan mencap basah ya Bapak Ibu ya. 3 dokumen ini akan ditandatangani dan dicap basah. Setelah itu, atasan kita akan men-scan dokumen ini menjadi file ya, salah file soft copy dan akan diunggah di sini ya Bapak Ibu ya, diunggah di sini dokumennya. Nanti setelah itu maka dokumen kita akan diunduh di akun kita nanti ya, di akun personal kita nanti setelah diunggah oleh kepala sekolah kita atau atasan kita. Maka tugas atasan kita setelah selesai sampai sini, selanjutnya nanti kembali ke akun kita masing-masing atau akun personal kita. Ya, kita kembali cari angka kredit ya Bapak Ibu ya. Kita sudah di akun pertama tadi. Kita lihat apakah sudah masuk. Nah, sudah disetujui ya, persetujuan. Namun ini tanda merah ini karena saya atau atasan saya belum mengunggah dokumen yang dicetak tadi dan menandatangani dan mencap basahnya. Apabila sudah ditandatangani, kemudian dicap basah, di-scan, kemudian diunggah di akun atasan kita tadi, maka ini akan tadinya merah akan menjadi bertanda seperti ini Bapak Ibu. File tanda tangan basah terunggah. Maka selanjutnya kita bisa mengunduh ya nanti ini. Karena ini di sini nanti ada pilihan unduh ya, unduh plak yang sudah sah, sudah dicap dan sudah ditandatangani. Oke, maka pak kita sudah selesai. Sekian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.